Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada diri kami sendiri, juga mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita semua senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan sekuat tenaga kita berusaha untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya dengan demikian kita semua masuk di dalam golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beruntung fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini bertepatan dengan tanggal 3 Februari tahun 2023, dan besok tanggal 4 Februari adalah hari yang berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa ditetapkan sebagai International Day of Human Fraternity, yakni Hari Persaudaraan Dunia. Hal ini didasarkan pada kesepakatan Memorandum of Understanding yang ditandatangani oleh Mufti Besar Al-Azhar Syekh Thayyib dengan pemimpin Katolik dunia Paus Fransiskus, di mana di dalam MOU tersebut ada kesepahaman bersama bahwa sesungguhnya misi dari agama-agama, apapun itu agamanya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Tidak ada satupun peran agama, tidak satupun pesan agama, tidak satupun ayat-ayat di dalam Al-Quran, di dalam kitab suci-suci agama yang memerintahkan pemeluknya untuk saling membenci, saling memusuhi antar sesama, apatah lagi perintah untuk melaksanakan peperangan, saling menghancurkan. Tidak ada. Keseluruhan pesan profetis daripada kitab suci adalah agar kita sebagai manusia selalu berusaha untuk menciptakan perdamaian. Fa aslihu bainan nas, maka ciptakan perdamaian di antara manusia. Bahkan di dalam kitab suci Al-Quran tegas sekali, jauh sebelum ada Universal Declaration of Human Rights, piagam hak asasi manusia, Al-Quran menegaskan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguh kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Frase zakari wa unsa, su'uba wa qabaila, adalah penegasan dari Tuhan bahwa sesungguhnya perbedaan, baik itu jenis kelamin, suku, agama, ras, adalah sesuatu yang Tuhan sengaja menjadikannya untuk dari perbedaan tersebut kemudian lita'arufu, agar saling kenal mengenal,
Karena dengan saling mengenal karakter, sikap, saling mengenal kebiasaan, saling mengenal perbedaan-perbedaan yang ada, maka dari situ akan ada pemahaman, dan dari pemahaman akan ada perdamaian. Inilah pentingnya kita semua beragama, bukan untuk memperlebar jurang perpisahan. Di antara syariat agama-agama mungkin ada perbedaan, tetapi inti sari daripada syariat-syariat tersebut tidak lain dan tidak sama, bukan adalah perintah untuk menyembah Zat yang Maha Kuasa. Sebutannya mungkin berbeda. Di dalam Islam Allah, di dalam Kristiani lah. Mungkin di kalangan kejawen atau kepercayaan Sang Hyang Widi, ada macam-macam. Tetapi sesungguhnya kesemuanya adalah adanya perintah untuk menyembah Zat yang Maha Kuasa. Adanya perintah untuk menebarkan kebaikan, menebarkan kedamaian, saling bersiraturahim, membangun hubungan-hubungan yang positif, sehingga tidak pantas dan tidak layak menjadikan nilai-nilai agama, apapun agamanya, sebagai alasan, sebagai dasar, sebagai dalil untuk menebarkan ketakutan, menebarkan perpecahan, menebarkan permusuhan antar sesama. Hadirin rahimakumullah, bulan ini juga bertepatan dengan bulan Rajab, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya, manusia, makhluk terbaik dari semesta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Di dalam Al-Quran memang betul Isra Mi'raj disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Isra ini hanya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tetapi di dalam hadis disebutkan bahwa tidak hanya dua masjid agung tersebut. Rasulullah dari Masjidil Haram pertama kali turun ke Thaibah, kemudian bertanya, wahai Jibril, apa ini Thaibah? Apa itu Thaibah? Thaibah ini kelak akan menjadi pusat perkembangan Islam. Allah akan perintahkan engkau wahai Rasulullah untuk berhijrah ke sini, dan kelak Thaibah ini menjadi Madinatul Munawwarah. Kemudian Rasulullah kembali naik bersama dengan Jibril dan Mikail, turun kembali di Madian. Rasulullah bertanya, apa ini wahai Jibril? Ini Madian, tempat di mana Nabiullah Musa alaihi salam menyebarkan agamanya di masa lalu. Kemudian naik lagi, turun lagi di Tur Sina, tempat di mana Nabiullah Musa alaihissalam menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi, kemudian turun lagi di Bethlehem, tempat lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam, yang di dalam keyakinan Kristiani disebut dengan Yesus Kristus. Baru naik lagi dan turun di Masjidil Aqsa. Apa maknanya? Bahwa perjalanan agama adalah perjalanan kebaikan yang ia diawali dengan mensucikan nama Allah Subhanalladzi. Tidak diawali dengan kepongahan, kesombongan, merasa benar sendiri, merasa paling berhak atas surga, sehingga yang berbeda dianggap sebagai ahli neraka yang sesat. Tidak. Diawali dari niat beragama kita adalah mensucikan nama Allah. Yang kedua, beragama itu diawali dari kebaikan menuju kebaikan. Masjid adalah representasi kebaikan. Maka perjalanan kita tidak hanya perjalanan agama, perjalanan kehidupan. Jamaah yang berprofesi apapun hendaknya memulai segalanya dengan niat, komitmen, kebaikan menuju
kebaikan. Minal masjid ilal masjid. Yang ketiga, perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan belajar sejarah, belajar ta'aruf, karena Rasulullah ketika diperjalankan itu ia singgah di Taibah. Taibah itu suku terbesarnya adalah Yahudi. Di Madinah itu suku terbesarnya Yahudi. Kemudian singgah lagi di Madyan. Nabi Musa itu penerima kitab suci Taurat, Yahudi. Kemudian singgah lagi di At-Tur, tempat suci di mana Musa kalimullah menerima wahyu dari Allah, menerima perintah untuk menebarkan ajaran kebaikan di dalam kitab Taurat, Yahudi. Kemudian singgah lagi di Bethlehem, tempat lahir Nabi Isa. Artinya apa? Rasulullah juga berkunjung ke Nabi pendahulunya, Isa alaihissalam, pembawa ajaran Nasrani. Nasrani dari kata Nazaret, karena Nabi Isa itu lahir di provinsi Nazaret namanya. Kemudian baru ke Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa atau Masjid Al-Quds di Palestina adalah masjid yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapak semua nabi dan rasul, bapak semua agama. Dari beliau lah buyut-buyut keturunan para nabi, seluruh nabi, agama samawi sampai. Maka perjalanan agama tidak boleh kemudian diawali dengan sikap kesombongan, merasa karena agama saya yang paling benar, tidak perlu saya mengenal agama lain. Wong Rasulullah saja dituntun oleh Allah untuk belajar dari para pendahulunya, dari para nabi dan rasul sebelumnya. Maka sebagai muslim hendaklah kita meneladaninya, agar beragama tidak menjadikan kita menjadi merasa paling benar, merasa paling berhak atas surga, merasa paling mewakili Tuhan, sehingga entitas yang berbeda di luar kita adalah sesuatu yang salah dan harus dimusuhi. Hadirin rahimakumullah, bulan Rajab ini bagi sebagian besar umat muslim Indonesia juga dikenang sebagai bulan di mana berdiri organisasi besar Islam Nahdlatul Ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, 100 tahun yang lalu. Maka Rajab ini menjadi istimewa karena bertepatan dengan 100 tahun, 1 abad pengabdian para ulama untuk menjaga perdamaian Indonesia dan dunia. Sejak kelahirannya, organisasi Nahdlatul Ulama ini diawali dengan misi internasional, bertemu dengan Raja Abdullah bin Abdul Aziz di Makkatul Mukarramah untuk menyampaikan misi, visi perdamaian dunia, agar kerajaan Mamlukah Asy-Syaudiyah Al-Arabiyah yang saat itu baru berdiri tidak dimusuhi oleh umat Islam seluruh dunia. Kemudian pada era selanjutnya, di akhir-akhir ini juga peran besar Ormas Nahdlatul Ulama diakui oleh dunia. NU diminta untuk ikut menjadi penengah perselisihan yang tak kunjung usai di Somalia, di Afghanistan, di negara-negara Timur Tengah yang sedang berkecamuk. Hampir selalu peran Nahdlatul Ulama ini diminta untuk ikut menjadi penengah. Maka bulan Rajab 1444 Hijriah ini menjadi istimewa bagi sebagian besar umat Islam dari kalangan Nahdlatul Ulama karena kehadirannya untuk berperan pada terwujudnya perdamaian dunia. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dikaruniai oleh Allah anugerah di dalam hati kita, pikiran kita, tindakan kita untuk berusaha semaksimal mungkin terus menciptakan kedamaian, keamanan bagi sesama, dan itu memiliki sesuatu yang bermanfaat bagi perdamaian dunia di masa mendatang. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bi ma fihi wa ayatil karim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi